Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya kita akan membahas hal-hal yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat ya. Dan juga kita akan membahas tentang topik-topik terkini dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas terkait dengan inklusivitas. Bagaimana kita bisa mewujudkan inklusivitas ini di berbagai lini untuk anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Dan apa saja yang perlu kita perhatikan dan upaya-upaya apa yang harus kita dorong serta apa yang menjadi PR dalam tanda kutip untuk mewujudkan inklusivitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kami akan berbincang bersama dengan Bapak Maman Wahyudi selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Bu Rizka. Iya, terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Maman ya pagi hari ini, dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menggali lebih jauh terkait dengan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak istimewa ini bersama dengan Ibu Monika Fandi Satya selaku orang tua dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selamat pagi Bu Monik. Ya, selamat pagi Ibu Rizka. Iya, terima kasih sudah hadir sebelumnya Bu Monik ya di tengah kesibukannya. Terima kasih juga atas undangannya. Semoga bisa membagi ilmu dan pengalaman untuk orang-orang yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Iya, terima kasih Bu Monik. Dan kami juga nanti akan mengundang pendengar untuk bisa ikut beratensi di 24644, dan juga nanti Anda bisa menyampaikan atensi Anda atau mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kami undang nanti atensi Anda di 081 1399 9790 dan juga di via telepon di 24644. Saya mau ke Pak Maman terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Monik. Ya. Pak Maman, mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu. Anak-anak berkebutuhan khusus ini anak-anak yang seperti apa begitu? Dari pengertian dari dinas, pemerintah, dan juga yang menjadi perhatian juga dari dinas. Silakan Pak Maman. Terima kasih Bu Rizka. Bu Rizka. Nih. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bahagia sekali hari ini bisa diundang di acara ini agar bisa memberikan sedikit informasi mengenai program-program pemerintah di dalam upaya penanganan permasalahan sosial ya. Yeah. Khususnya yang berhubungan dengan anak dengan kedisabilitasan. Istilah kami anak dengan kedisabilitasan, atau yang umumnya juga dapat dibilang anak berkebutuhan khusus. Jadi itu salah satu tusi kita. Jadi anak berkebutuhan khusus kalau dalam definisi bisa bermacam-macam, tapi intinya adalah individu atau anak yang memiliki perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan anak-anak pada umumnya, baik secara fisik, mental, intelektual, emosional maupun sosial, yang memerlukan perhatian dan layanan khusus agar dapat mencapai penuh seperti warga yang lainnya. Jadi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan hak asasi manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam berbagai aspek kehidupan untuk menikmati pembangunan dan sebagainya. Tidak ada pembedaan dari yang lain, yang normal kalau dikatakannya. Jadi ini tugas pemerintah adalah bagaimana permasalahan ini khususnya anak berkebutuhan khusus bisa dapat program, bisa dapat pelayanan, bisa menikmati hasil-hasil pembangunan dan ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan derajatnya, kemampuannya. Seperti itu. Ya, baik, artinya adalah anak-anak yang memang memiliki kelainan begitu ya, perbedaan daripada anak-anak pada umumnya. Sebelum kita lanjut ke Pak Maman, saya mau ke Bu Monika. Bu Monika, ini sebagai orang tua anak dengan kebutuhan khusus ini ya, pada saat mungkin kita dari pengalaman dulu ya Bu Monika ya. Bagaimana kemudian pertama kali Bu Monika menyadari bahwa anak saya ini memiliki perbedaan
jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rizka, dan juga saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu untuk para pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Ya, kalau dari pengalaman saya itu mulai merasa ada sedikit hal yang aneh. Nama anak saya Abi mana. Abi usia 1 tahun itu belum bisa mengucapkan atau kosakatanya tuh nggak bertambah. Palingan cuma pa, ma, udah itu aja. Sama ketika saya menyuapi makan itu dari usia 6 bulan, kok matanya nggak ada fokus gitu. Kemudian di saat saya mencoba untuk menyikat gigi, gosok gigi pertama kali, kok tiba-tiba tantrumnya itu tantrum hebat, benar-benar kayak sensitif. Sama Abi kalau di saat mandi kena sabun atau busa, sampo itu teriak-teriak badannya, langsung kayak minta dibersihkan gitu, teriak-teriak minta dibersihkan. Nah dari situ saya curiga, ini kenapa ya, ada apa sama Abi, kayaknya ada yang nggak beres nih. Pas usia 1 tahun saya coba komunikasi sama suami, ini gimana ya, apa kita bawa ke dokter anak dulu, karena kami belum tahu ini harus kemana, belum ada pengalaman dari keluarga terdahulu. Saya coba baca-baca dan baca lagi, oh harus ke dokter anak yang subspesialis tumbuh kembang anak, atau bisa juga ke dokter rehabilitasi, rehab medik kayak gitu. Saya coba ke rumah sakit Sinkarolus Sumarekon Serpong. Saat itu memang kami berdomisili di BSD kan. Kemudian saya coba asesmen anak saya, oh ternyata diagnosa awal itu hanya kurang stimulasi kayak gitu. Saya coba dulu terapi sensori integrasi, kemudian sama ada terapi Snozelen kayak gitu. 6 bulan memang ada kemajuan, tapi tidak terlalu signifikan. Saya tambahlah dengan sekolah lebih cepat gitu. Mungkin ini Pak Maman ya, banyak orang tua yang beranggapan, oh jangan disekolahin, anak masih kecil kayak gitu. Kalau menurut saya itu kita boleh saja menyekolahkan anak di usia dini, tapi dalam tanda kutip harus di grade atau level yang tepat. Contohnya anak 3 tahun itu disekolahkan di playgroup, jangan kita langsung masukin TKA. Atau anak umur 5 tahun kita masukkan di TKA, jangan langsung dimasukkan ke SD. Kalau sesuai tahap kan nanti sesuai sama usia. Jadi di saat playgroup mereka masih main-main, belum diajari nulis atau baca. Jadi itu sangat mendukung kalau sekolah lebih cepat. Mendukung dari sisi sosial dan komunikasi. Nah kemudian saya coba terapi, kemudian 3 tahun saya masukkan sekolah playgroup. Itu kami terhalang dengan pandemi. Jadi pas pandemi kami stop total untuk terapi, cuma sekolah aja. Itu pun sekolahnya yang masih di sekitar komplek kan. Aktivitas new normal, kita coba lagi terapi di tempat yang baru. Asesmen ulang lagi sama dokter anak. Yang pertama kan dokter rehab medik, kedua dokter anak subspesialis tumbuh kembang anak. Kita coba mulai terapi lagi. Nah dari situ kita lihat lagi perkembangan, oh semakin pesat nih. Di tempat terapi kedua semakin pesat, tapi kok masih ada yang kurang ini. Kita coba diskusi sama pihak sekolah, ini Miss bagaimana ya Miss ya? Oh iya Ma, di sini Abi bagus, tapi lebih bagus kalau kita masukkan sekolah berkebutuhan khusus gitu. Jadi umur 4 tahun saya pindahkan sekolah berkebutuhan khusus. Itu kebetulan tempat terapinya membuka sekolah berkebutuhan khusus. Itu tahun pertama anak saya itu. Semakin terapi, masuk sekolah berkebutuhan khusus, itu semakin pesat lagi, semakin pesat. Kemudian 4 tahun 3 bulan saya masukkan Akademi Pushbike, itu sepeda tanpa pedal itu semakin menunjang motoriknya. Kemudian saya masukkan lagi aktivitas les renang, itu semakin buat dia percaya diri. Nah alhamdulillah sekarang sudah hampir seperti anak normal, bicaranya udah lancar, dia mulai bisa bicara lancar umur 4 tahun setengah. Itu baru babbling atau membeu. Di saat 5 tahun dia sudah mulai berbicara, tapi masih bahasanya kaku sekali, baku dan kaku. Sekarang saat ini kami baru 2 bulan pindah ke Singaraja, itu sekolah di Singaraja Montessori. Itu makin pesat lagi perkembangannya, udah seperti komunikasi anak normal. Dan saya surprise, dia sudah mulai bisa bahasa Inggris, misalnya good morning mama, misalnya see you tomorrow, kayak gitu. Saya kaget, wah ternyata anak saya bisa loh kayak anak orang lain kalau kita stimulasi dari awal. Kemudian
sekolah dari jam 8 sampai setengah 4 sore. Dari pulang ke rumah makan, minum susu, mandi. Saya antar lagi dia private terapi. Dia di rumah salah satu guru SLB Singaraja, Banyu Asri. Dia terapi. Dari dari pukul 5 sampai setengah 7. Saya jemput lagi setengah 7. Pulang ke rumah gitu, istirahat bentar, jam 7 sudah mulai mengaji. Ada ustadz datang ke rumah. Selesai jam 8 dia langsung minum susu lagi, gosok gigi, tidur. Iya, baik. Jadi padat ya kegiatan. Padat, Tapi sebelumnya itu akhirnya didiagnosa ADHD, ada diagnosa baru. Jadi misalnya kita asesmen pertama itu oke, misalnya dapat diagnosa awal kurang stimulasi, tapi kan kita tetap terus ikutin perkembangan. Nanti akan ada diagnosa tambahan kayak gitu. Ternyata finalnya Abi itu didiagnosa ADHD levelnya berat. Jadi ADHD itu banyak level. Yang pertama itu Abi ADHD atau hiperaktif, itu levelnya berat. Kemudian disleksia, Abi juga punya disleksia, itu levelnya berat juga. Jadi ADHD yang buat dia hiperaktif dan tidak bisa fokus, disleksia yang membuat dia keterlambatan dalam berbahasa, huruf, angka, itu yang buat dia lamban untuk bicara, karena dia tidak mengerti bahasa, bukannya dia tidak bisa bicara. Dan juga Abi ada diagnosa lagi, itu gangguan kecemasan, anxiety. Dan saat dia pindah ke sekolah berkebutuhan khusus, itu kan dokternya kan selalu standby ya, selalu mengamati Abi dari hari ke hari. Kok makin kesini mata Abi semakin jereng gitu, strabismus gitu. Jadi ke tengah matanya, semakin hari semakin ke tengah. Padahal pas Abi lahir itu sehat, matanya normal. Ternyata saya disarankan, Mama bagaimana, Mama mau nggak menerima masukan kami? Kita teruskan Abi untuk pengobatan ke dokter mata dulu di Jakarta Eye Center Menteng. Kami bawalah ke sana. Ternyata ketahuan ada kelainan mata bawaan anak sejak lahir, yaitu matanya masing-masing itu +7 dan silinder 1. +7 silinder 1, sebelah kiri juga sama. Jadi dia saat ini pakai kacamata. Begitu kita pakaikan kacamata, alhamdulillah matanya mulai kembali normal. Ini sudah berjalan 1,5 tahun Baik. untuk menggunakan kacamata. Sampai akhirnya mendapatkan final itu, saya mau kembali ke Pak Maman. Pak Maman, dari pengalaman Bu Monika sampai akhirnya Bu Monika mendapatkan hasil final begitu untuk Abi sendiri, untuk anaknya, kan banyak sekali proses yang dilalui. Dan saya yakin tidak semua masyarakat Indonesia bisa menjangkau itu begitu. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintah dapat memfasilitasi paling tidak mengetahui bahwa anak ini ada kelainan atau mungkin berbeda daripada anak yang lain. Kalau dari dinas sosial, apakah ada Pak program untuk mengcover itu? Memang jadi permasalahan saat ini kan jadi masyarakat kita di Indonesia lah. Kebanyakan memang, Bapak mohon untuk lebih dekat mungkin. Kebanyakan masih belum mengerti, mengerti dengan kekurangan-kekurangan yang sifatnya khusus ya. Seperti tadi kan istilah-istilah tadi jelas sebagian masyarakat tidak mengerti. Jadi kalau tadi saya katakan mungkin putranya Bu Monika ini, Abi ini mungkin kalau kita katakan disabilitas intelektual dan mental, ada mental juga, Pak. Tapi kebanyakan di intelektual Pak ya. Jadi kesulitan berkomunikasi, kemudian ada hambatan untuk belajar, ada impulsif, ada diemnya juga Pak. Jadi kompleks sekali. Jadi ini memang memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan mungkin tidak satu profesi ya Bu ya. Benar yang sekali Pak. Itu berbagai profesi. Jelas ini merupakan hambatan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Cuma dari pemerintah yang mungkin bisa kami lakukan, jelas kalau di luar dinas sosial mungkin dari dinas kesehatan, rumah sakit jelas sudah ada yang menangani itu, dan mungkin juga sudah merujuk kemana-kemana harus ditindaklanjuti. Cuma apakah ditindaklanjuti? Enggak, karena mungkin berbagai pengetahuan lanjutan dari segi biaya dan sebagainya. Cuma dari dinas sosial, jadi pada saat ada laporan ke kami ya, karena kita kan tidak bisa mendata langsung ada permasalahan itu, jadi kita
sudah punya link ya Ya. kerjasama dengan beberapa LKS. LKS itu adalah lembaga kesejahteraan sosial. Jadi yang memang perhubungan kelompok atau kegiatan yang memang berusaha untuk membantu masyarakat secara gratis, nirlaba untuk mengatasi permasalahan sosial. Salah satunya untuk disabilitas intelektual, mental, autisme dan sebagainya. Itu ada beberapa LKS sebenarnya yang sudah mempunyai program penanganan seperti itu. Salah satunya tadi Ibu di Panji Anom ada apa namanya Ibu? Ya, Singaraja Montessori, Pak. Terus di Panji Anom juga di Tegalinga ada juga CIMD kan yang Bu Ayu itu kan. Itu penanganan seperti kasus-kasus seperti Ibu ini anak boneka ini. Jadi namanya Cahaya Impian Masa Depan. Juga ada Smiling Kid di Lopina, itu juga ada juga terapi-terapi dan sebagainya pun, stepping stone juga ada. Jadi kalau memang nanti ada yang memang minta ke kami, mohon kami untuk memfasilitasi adanya permasalahan ini, kita bisa merujuk ke LKS tersebut. Dan LKS ini sebagian kalau memang tidak bisa ditangani secara lokal, dia bisa merujuk ke tingkat provinsi, bahkan ke ada beberapa yang sampai dibawa ke luar negeri di LKS tertentu. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah ada memang kerjasama dengan LKS Bu untuk sementara ini. Oke, baik. Untuk fasilitasinya berarti untuk jika ada laporan, jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi itu, Dinas Sosial siap ya untuk siap membantu, siap memfasilitasi ya. Jadi termasuk ini Bu, jadi kebanyakan dari mereka tuh kalau memang berobat tuh kan kebanyakan dari keluarga kurang mampu ya, beberapa aja mungkin secara ekonomi lebih tinggi. Jadi kita juga udah fasilitasi jaminan kesehatan. Jadi KIS PBI pada saat dia datang dengan kondisi seperti itu, kita langsung aktifkan KIS PBI-nya. Jadi untuk penyandang disabilitas anak berkebutuhan khusus, kita untuk jaminan kesehatan pemerintah. Yang penting KK ada, NIK ada, udah valid, setengah jam kita aktifkan dengan KIS yang memang dibiayai per pool oleh pemerintah. Kita sudah laksanakan itu ratusan orang. Ya, oke. Baik. Dan itu adalah upaya dari pemerintah begitu untuk masyarakat begitu ya Pak ya. Jika memang ada laporan, kembali lagi itu harus memang ada yang melaporkan, ada yang juga menceritakan bagaimana kondisinya sesuai dengan kenyataan yang ada begitu ya Pak Maman ya. Dan saya mau kembali lagi ke Bu Monica. Bu, ini kalau melihat begitu ya, tadi Pak Maman juga mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa menjangkau itu begitu kan dengan treatment-treatment yang dilakukan oleh ABI. Tapi sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus Bu Monica, tentu kan bukan hanya peran dokter saja yang penting begitu, tapi dari peran orang tua, misalnya apa yang bisa orang tua berikan begitu untuk paling tidak bisa meringankan atau bisa mempercepat perkembangan anak dengan kondisi sama seperti Abi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi saya sedikit mengutip dari percakapan Pak Maman tadi. Saya setuju karena Pak Maman bilang tidak semua orang menyadari Pak ya kalau bahwa anaknya itu spesial atau berbeda. Nah itu yang pertama, kita sebagai orang tua kita harus menerima, menyadari dan jangan denial. Nah, jadi banyak ini Ibu Rizka, anaknya belum bisa bicara, oh nggak apa-apa kok, nanti lama-lama bisa sendiri. Oh itu saya tidak sependapat kayak gitu. Kita harus mengupayakan itu, kita harus cari tahu ini kenapa anak ini. Jangan disembunyikan. Ada sebagian orang yang punya anak spesial disembunyikan, oh nggak apa-apa kok, anak saya baik-baik aja. Kalau saya tidak, saya begitu kenalan sama orang nanya, putra-putrinya berapa? Saya langsung sebutkan, saya punya 2 putra. Yang pertama, alhamdulillah kami dianugerahi anak berkebutuhan khusus, ini anak istimewa, kayak begitu. Jadi saya tidak malu mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kemudian dari sana saya kan tidak denial tuh, saya bawalah ke fasilitas kesehatan untuk di asesmen. Saya cari tahu, saya banyak bertanya sama sesama orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Atau sekarang kan sudah canggih ya, ada Instagram, banyak sekali influencer yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Di situ kita bisa belajar menggali, oh dia ternyata begini ya di rumah, kita begini. Dan saya juga banyak diskusi sama Ibu Yudit. Ibu Yudit itu guru SLB Banyu Asri yang terapi anak saya di rumah beliau. Saya tanya, Bu, ini program yang di rumah saya harus apa ya Bu ya? Kayak gitu.
Pertama Bu Yudit bilang pola makan harus diatur. Sama kayak guru Abi yang di sekolah sebelumnya, itu pola makan harus diatur, tidak boleh makan ganduman, tidak boleh makan manis-manisan, atau tidak boleh makan sesuatu yang menambah energinya semakin aktif kayak gitu. Itu yang pertama, dari pola makan dulu kita jaga. Iya benar Pak. Yang kedua dari pola asuh. Pola asuh kalau saya pribadi tidak ada pola asuh khusus, tapi saya sangat membatasi screen time. Di rumah TV kami nggak pernah nyala. Saya pun tidak pernah kasih HP Abi. Jadi biarin dia mau cakar-cakar kita, mau berantakin rumah atau merusak perabotan, paling kita tetap awasi saja gitu. Tidak pernah nyalain HP, tidak pernah nyalain TV. Jadi saya sama suami kalau pengen nonton itu selalu malam, anak udah tidur baru kami nyalain TV. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua screen time ya. Yang ketiga, nah ini terkait biaya. Memang saya menyadari untuk terapi atau ekskul dan biaya sekolah anak spesial itu memang biayanya fantastis ya. Tapi kami selalu yakin ada aja rezekinya. Nah, bagi orang tua yang ekonominya kurang mampu untuk terapi anak, jangan khawatir. Banyak sekali terapi yang bisa kita lakukan di rumah. Apalagi kita tinggal di Pulau Dewata ini, banyak sekali alam yang bisa kita manfaatkan untuk terapi. Jadi kalau Bu Yudit kemarin cerita, Bu Monik, ini Abi coba deh bawa tiap hari ke pantai. Nah, pantai kan gratis itu Bu Rizka. Jadi pagi dulu pas musim libur belum masuk sekolah, tiap pagi Bu Rizka saya bawa ke pantai selama 1 jam. Saya biarkan dia nggak pakai sepatu, jadi biar kakinya itu terangsang sama pasir-pasir pantai dan air, main batu-batu. Kemudian sore hari saya bawa juga ke pantai. Kalau bosan, pagi pantai Penimbang, sore bisa ke pantai Pelabuhan itu dekat Pasar Anyar, cari suasana baru. Atau bisa jadi ini kan kita banyak sawah nih di sini, lepasin aja, biarinlah kotor, nggak apa-apa, nggak usah pakai alas kaki, biarin. Jadi dia nempel-nempel lumpur, kotoran itu kan merangsang kulitnya agar tidak sensitif. Atau ada lagi fasilitas lain, rumput. Nah, jadi Abi dari Bu Yudit bilang, Bu Monik, Abi ini kurang kuat otot kakinya gitu. Jadi motorik dia kurang sempurna. Gimana kalau Abi disuruh kena rumput tiap hari? Saya bingung, ini sekolah udah tiap hari dari pagi sampai sore, kapan lagi dia ketemu rumput kan? Saya bersinergilah sama pihak sekolah Singaraja Montessori. Miss, ini kan Abi pulang jam 3 sekolah. Saya minta izin Miss ya, Abi dijemput 3:30 boleh ya Miss? Selama 30 menit sembari menunggu dijemput, Abi tolong dibiarkan main di halaman tanpa sepatu. Jadi dia lari panas-panasan, gosong nggak apa-apa, keringetan dia main, entah guling-guling, koprol, lari-lari, pokoknya di rumput. Pulang ke rumah udah nggak ada bentuk lagi itu, udah ada tanah, rumput, nggak apa-apa, saya happy anak saya begitu. Yang penting ada kemajuan untuk anak saya. Jadi begitu. Jadi dari rumah pola makan, pola asuh. Kemudian pola tidur juga, anak berkebutuhan khusus itu sangat susah disuruh tidur Ibu Rizka. Kita yang harus disiplin. Walaupun kita belum ngantuk, jam 8 udah kita masuk aja kamar, kita pura-pura tidur. Nanti lama-lama capek sendiri, dia tidur sendiri. Kalau kita biarkan bisa sampai jam 1 malam nggak tidur dia, Bu Rizka, energinya aktif gitu. Baik. Nah, ini jadi pelajaran juga ya Pak Maman ya, untuk orang tua yang juga memiliki kondisi yang sama tapi memang memiliki beberapa keterbatasan, cara treatmentnya juga mudah ya, seperti yang Bu Monika. Asal kita mau belajar, mau mencoba dan tidak denial. Gitu. Nah ini yang masih kontra di masyarakat, denial itu. Ada orang tua yang mungkin belum menerima ya Pak Maman ya, bagaimana kondisi anaknya itu. Nah, kalau dari Pak Maman sendiri pernah melihat tidak Pak Maman kasus-kasus seperti itu? Dan apa yang disarankan dari pemerintah misalnya untuk bisa menerima penerimaan itu dari orang tua sendiri, Pak? Silakan. Ini banyak sekali belajar dari Bu Monika kita. Sungguh merupakan motivator kita ya. Jadi real di lapangan ya. Jadi memang sampai saat ini masih banyak masyarakat, warga masyarakat yang punya anak dengan kedisabilitasan, anak yang berkebutuhan khusus, yang memang dia merasa malu, dia merasa itu menjadi beban dalam hidupnya. Itu satu. Jadi yang kedua, di lingkungan keluarga juga ada sebagian masyarakat yang memberikan stigma ya. Benar Pak. Stigma, cap negatif, bahwa itu mungkin adalah karma dari
dulunya dan sebagainya. Pokoknya yang memang negatif. Nah, ini jelas merupakan hambatan bagi ABK untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi kami sih dari pemerintah tetap melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya keterbukaan, tentang pentingnya penerimaan dari orang tua, dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kalau memang ada di sekitarnya warga penyandang disabilitas, walaupun itu sulit tetap kita lakukan. Pada saat kita kunjungan ke lapangan, respon kasus-kasus viral, karena kita hampir tiap hari ke lapangan dengan Pak Kadis untuk seperti itu. Tentunya juga dengan media-media yang lain juga, seperti mungkin salah satunya seperti di sini dengan adanya kegiatan Talk Solo pagi ini. Jadi tetap kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pada saat ada di keluarganya anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang lainnya, tetap kita harus perlakukan seperti warga yang lainnya. Kita berikan kesempatan, hak yang sama, kita didik, kita asuh sebaik-baiknya, karena itu adalah anugerah dari Tuhan buat kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman, Bu Monik. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan undang pendengar. Ya, untuk pendengar yang memiliki pertanyaan mungkin terkait dengan ini, kami undang atensinya di 24644 atau mungkin bisa ikut beratensi juga di via WhatsApp di 081 139999790. Kita sapa, sudah ada yang bergabung di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Selamat pagi Pak Nyoman. Iya, baik. Silakan Pak Nyoman bersama dengan Bu Monik dan juga Pak Maman dari Dinas Sosial. Silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Maman dan Bu Monik. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak telah hadir di RRI Singaraja, telah berbincang-bincang terkait dengan topik tadi, mewujudkan inklusivitas anak kebutuhan khusus. Tadi kami sudah dengarkan bagaimana isinya. Memang benar sekali banyak terdapat anak-anak yang kebutuhan khusus, namun kesadaran orang tua ada yang kami lihat kurang menyadari, malahan anaknya disembunyikan. Ini sangat keliru sekali. Dalam kesempatan ini bagus sekali berikan informasi-informasi pada masyarakat agar para orang tua agak terbuka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Monika tadi, di mana anak-anak yang kebutuhan khusus ini agar diberikan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya, di mana kami lihat peran Dinas Sosial dan Buleleng dan semuanya sudah sangat berperan aktif sekali membantu anak-anak yang penyandang sosial ini. Sangat luar biasa sekali. Ini perlu terus ditingkatkan oleh Dinas Sosial. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Berapa jumlah anak yang sudah ditangani, anak yang berkebutuhan khusus ini? Dan bagaimana penanganannya, bantuannya? Itu saja kami sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan tertib ini dapat membantu anak-anak yang kebutuhan khususnya, dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Nika, perkembangan anaknya sudah semakin meningkat. Inilah yang perlu kami harapkan agar betul-betul dibantu sesuai dengan harapan masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga sudah ikut bergabung. Di belakang Pak Nyoman Sudarsana silakan kami undang atensi Anda juga pendengar di 24644 dan juga di 081 139999790. Kembali kita sapa, ada Pak Benson Andika di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Benson. Pagi, selamat pagi. Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Benson dengan Pak Maman dan juga Bu Monika. Selamat pagi Pak Maman, Bu Monika.
Ya, selamat pagi. Pagi. Nih, Ibu. Untuk Ibu pertama cari dengan latar belakang, Bu. Mhm. Eh, Ibu kan sepertinya punya wawasan atau kesiapan ketika menerima kenyataan anaknya mengalami kondisi khusus kan, Bu, ya. Ya, Itu Ibu memang punya latar belakang pendidikan atau gimana, Bu, ya? Ya. Ini menjadi penting untuk dipakai oleh misalnya Pak Maman di dinas sosial ya misalnya. Mhm. Kalau Ibu latar belakangnya Ibu bisa dijadikan sebagai sampel untuk nanti kedepannya dipakai kayak rujukan mungkin ya ke teman-teman yang mau menikah misalnya dalam apa namanya itu Ya. proses pranikahnya itu kan, oh ini loh yang perlu dipersiapkan, ini perlu dan sebagainya atau karena kan saya selalu sampaikan dalam beberapa kesempatan ya, pendidikan terhadap orang tua itu hal yang sangat tidak diperhatikan di Indonesia. benar Pak. Yaitu positive thinking yang dimiliki oleh karakter orang Indonesia itu cenderung jadi toksik sekarang. Baik. Dia percaya diri akan mendapatkan hal baik, siap untuk mendapatkan hal baik, tapi ketika ada hal yang sekiranya buruk, tidak siap dan cenderung menyalahkan takdir dalam tanda kutip, atau Tuhan dalam tanda kutip. Ya. Otomatis kan penanganan juga kurang. Nah, untuk Pak Maman misalnya saya nggak tahu nih di dinas atau entah di pusat di sini ya, dari data kelahiran misalnya pernah nggak terdeteksi potensi bahwasanya bayi ini yang lahir akan mengalami kebutuhan khusus? Perbandingannya di mana? Saya lupa negaranya di mana ya, di Eropa kalau nggak salah. Di sana itu semenjak masih dalam kandungan ya, itu sudah terdeteksi nih akan berpotensi entah di autis misalnya atau apa namanya itu Down syndrome misalnya dan sebagainya. Sehingga kemudian penanganan selanjutnya itu lebih mudah dilakukan. Nah, kalau misalnya dinas terkait punya data tersebut, ini juga bisa dijadikan sebagai sumber data untuk nanti berkolaborasi dengan dinas-dinas lain, misalnya pendidikan atau adat misalnya, itu lebih gencar lagi mensosialisasikan bahwasanya ada potensi buruk dalam tanda kutip terhadap generasi anak-anak kita ke depan. Ya, baik. Apa yang perlu dilakukan? Nah, di sana mungkin ada kebijakan misalnya entah makanan bergizi atau persiapan orang tua gimana ketika menikah misalnya dan sebagainya. Itu saja mungkin, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Benson Andika yang sudah bertanya terkait dengan apa yang kemudian nanti bisa kita petik begitu ya dari pengalaman Bu Monica, kemudian juga dari pendampingan dinas sosial dan lain-lain. Nanti kita akan tanggapi dulu untuk pendengar kita yang sudah ikut beratensi di 24644. Dan juga untuk Anda yang lain yang masih ingin bertanya atau mungkin mempunyai masukan dan mempunyai atensi lain terkait dengan anak kebutuhan khusus, silakan kami undang kembali atensinya di 24644 atau di 081139999790. Sebelum kita tanggapi Pak Maman, Bu Monica, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dan tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita yang masih di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Maman Wahyudi selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dan ada Ibu Monika Fandi Satya selaku orang tua dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tadi sudah ada dua orang penelpon yang bergabung, ada Pak Nyoman Sudarsana dan juga ada Pak Benson Andika. Kita tanggapi dulu dari Pak Nyoman Sudarsana tadi terkait dengan berapa jumlah anak berkebutuhan khusus, Pak Maman, silakan. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana ya. Okay. Jadi kalau di data kami terakhir, anak berkebutuhan khusus sekitar 679 orang di Buleleng. Jadi cukup banyak ya, dari sekitar 6.000 sekian jumlah penyandang disabilitas yang ada di Buleleng, karena data ini kan terus progresnya terus yang berubah terus. Nah dari 679 ini mungkin kalau realnya jumlahnya berapa sampai saat ini kita tidak terus menghitung langsung, tapi yang jelas hampir sudah 80%, di atas 80% sudah kita tangani, baik itu yang memang bersekolah di sekolah luar biasa, ada yang di lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, ataupun yang bersekolah di sekolah-sekolah umum ya, di sekolah-sekolah inklusi. Seperti itu. Jadi program kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk penanganan ABK ini, satu jelas pertama di pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar kita sudah ada program Keluarga Harapan, di mana salah satu komponen dari penerima program Keluarga Harapan yang berbentuk uang, bantuan uang itu harus salah satunya komponen disabilitas, baik itu mungkin penyandang disabilitas yang dewasa, ataupun di situ anak. Jadi di situ sudah tercover juga bantuan untuk penyandang disabilitas. Di Buleleng udah hampir 20 ribuan ya, salah satu terbesar di Bali yang mendapatkan program seperti itu. Yang kedua untuk di bidang pendidikan, di bidang pendidikan kita juga sudah ada sekolah inklusi di SD2 Bengkale, dan sekarang di Dinas Pendidikan juga sudah ada unit layanan disabilitas di bidang kependidikan. Jadi di seluruh kecamatan, SD, SMP itu sudah ada satu sekolah yang memang menerima murid yang dari anak berkebutuhan khusus. Jadi sekarang lagi proses penyiapan gurunya, penyiapan sarana prasarana, yang jelas itu progres itu sudah dilaksanakan, sudah ada perbumnya. Yang berikutnya juga di ketenagakerjaan, mungkin kalau anak berkebutuhan belum ya, tapi unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan sudah dibentuk kita sudah buat perbum juga. Jadi kita sudah ada jalannya, tinggal mungkin proses pelaksanaannya dan sebagainya secara bertahap. Kemudian di bidang pendidikan juga ada namanya kartu Indonesia Pinter ya. Jadi anak berkebutuhan khusus yang memang mengalami kesulitan, kita ada pendataan. Jadi sekarang ada aplikasi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang tercecer, tidak sampai saat ini tidak dapat mengenyam pendidikan, kita bisa jemput bola, kita data. Jadi beberapa minggu ini kita sudah terus Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan anak-anak memang exclusion error ya. Jadi anak-anak di luar yang sebenarnya harusnya mendapat bantuan itu didata ulang dan dimasukkan ke sistem aplikasi yang nantinya akan dibebaskan dari biaya pendidikan sampai ke tingkat lanjutan dan seterusnya. Kemudian juga untuk di kesehatan juga, jadi untuk penyandang disabilitas kita terus mensosialisasikan penyandang disabilitas Buleleng itu wajib mempunyai KIS PBI, artinya jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Dan ini saya yakin sampai saat ini mungkin 99% udah Pak. Kalau disabilitas masuk ke jaminan kesehatan KIS PBI, KIS yang dibiayai pemerintah. Kalau memang yang belum, mungkin karena miskomunikasi atau lambat informasi atau ada kesalahan di NIK dan sebagainya, tidak padan, tapi yang jelas 99% saya yakin sudah tercover oleh jaminan kesehatan. Nah berikutnya ya kita juga selain program-program di Dinas Pemerintah, kita bekerjasama dengan namanya potensi sumber kesejahteraan sosial. Artinya IPDU, kelompok, lembaga, badan usaha yang memang konsen
membantu pemerintah di dalam penanganan masalah sosial, termasuk di disabilitas. Jadi kita sudah ada bantuan-bantuan CSR yang memang bantuan untuk penyandang disabilitas, baik itu memang bedah rumah atau bantuan sandang pangan, itu sudah kita laksanakan secara berkala terus menerus, termasuk kita juga untuk terapi-terapi yang sifatnya teknis ya, karena kita kan di pemerintah juga belum semua ada ya, semua lengkap, semua ada, jadi kita menggunakan potensi sumber kesejahteraan sosial kita. Ada lembaga kesejahteraan sosial namanya LKS itu yang memang seperti tadi yang di Panji Anom itu sudah terdaftar juga di kita. Ada CMD itu Bu Ayu itu yang memang ada terapi macam-macam lah, terapi untuk operasi, terapi yang tadi Ibu Monika sampaikan itu sebagian sudah dilaksanakan di yayasan tersebut, termasuk yang khusus di Disleksia ya, itu namanya ada BDF, jadi Bali Disleksia Foundation itu di Anturan, itu juga SDM-nya dari luar negeri semua, itu kegiatannya ya pendidikan untuk mendidik guru-guru yang memang nanti mempersiapkan diri pada saat ada anak-anak yang disleksia dan sebagainya, dan program-program pelatihan-pelatihan yang langsung di tempatnya di yayasan tersebut. Baik. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ya tentu tadi kembali lagi ke keluarga ya. Untuk keluarga ya penguatan peran keluarga biar seperti yang sudah dicontohkan di Bu Monika ini sangat inspiratif sekali. Jadi termasuk dari kami dari pemerintah sangat terharu Bu ya. Iya. Iya, baik. Itu dulu. Iya, terima kasih Pak Maman ya atas tanggapannya. Dan tadi juga ada Pak Benson Andika yang tadi juga bertanya alasan motivasi apa yang membuat Bu Monika sedetail itu, dan apakah Bu Monika ini mempunyai background atau latar belakang yang juga sejalan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Silakan Bu Monika. Terima kasih Pak Benson Andika atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi untuk background, saya tidak ada pendidikan tentang anak berkebutuhan khusus karena dulu saya kuliahnya juga ekonomi akuntansi. Kemudian saya dulu sempat bekerja sebagai priority banking assistant di BRI. Jadi memang nggak ada background sama sekali. Setelah menikah saya memilih resign dan apalagi dianugerahi ABI, saya fokus untuk mengejar ketertinggalan ABI. Jadi justru ABI ini kan anak, kalau semua anak tuh pasti spesial, tapi dengan adanya ABI super spesial yang menjadikan saya harus lebih belajar, harus lebih menggali dari situ. Jadi saya sendiri ada inisiatif, anak saya tidak berlomba dengan anak lain, anak saya tidak bersaing dengan anak lain, tapi anak saya cuma bersaing dengan waktu. Waktu tidak bisa kita undur, kita ulang. Kalau sudah terjadi ya pasti terjadi gitu. Jadi bagaimana caranya kita bersaing dengan waktu di usia sekian, anak saya sudah bisa mendekati seperti anak seusianya gitu. Karena contohnya 4 tahun Pak belum bisa bicara. Itu kan waktu terus berjalan. Jadi gimana caranya nanti 4,5 tahun minimal anak saya sudah nambah kosakata. Nanti di usia 5 tahun bagaimana caranya anak saya sudah mulai bisa komunikasi walaupun cuma sekata 2 kata gitu. Saya berlomba dengan waktu. Jadi saya terus menggali informasi, ini tempat terapi tidak hanya satu dokter. Saya coba cari tempat terapi lain, pendapat dokter lain. Saya juga mendatangi psikolog dari segi psikis anak saya bagaimana, sudah siap belum disekolahkan. Kira-kira sekolah apa yang cocok gitu. Kemudian saya sebelum pindah ke sini, nah saya kan dari Tangerang dengan fasilitas yang lengkap. Sebelum saya pindah ke Singaraja awalnya Pak, saya bingung ini nanti untuk terapi dan pendidikan ABI gimana ya. Saya bertanya-tanya terus gimana. Saya coba searching tiap malam di internet sekolah inklusi atau pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dapatlah Singaraja Montessori. Tapi itu tadi Pak balik-balik lagi ke kita yakin atau enggak. Kalau saya untuk meyakinkan saya sebelum saya kesini saya ketemu lagi sama psikolog. Itu kebetulan teman saya itu psikolog di BSD. Jadi Bun gimana ya Bun anak saya, tolong di asesmen kira-kira sekolah gimana yang cocok untuk anak saya nanti di situ, karena di situ belum tentu ada sekolah yang sama persis kayak di Tangerang. Oh setelah di asesmen itu 2 jam
Mah, maaf ya, jangan tersinggung ya, ini yang terbaik untuk Abi. Kayaknya Abi belum siap untuk sekolah umum, dia bilang. Abi belum siap sekolah yang full kurikulum pemerintah dengan open book, karena Abi belum ada konsentrasi, Abi masih butuh pembimbingan. Oke, jadi saya carilah, dapatlah Singaraja Montessori. Itu kurikulumnya itu anaknya aktivitas dengan alam. Jadi kelasnya bukan yang kayak anak normal gitu. Sekolahnya itu membaur, banyak alat-alat praktik gitu, Pak. Jadi lebih ke alat lukis. Jadi saya tanyain, Abi pulang sekolah belajar apa, Nak? Mama, Abi memberi makan sapi loh, Ma. Mama, Abi tadi menanam pohon. Nah, Mama, Abi bermain di alam kayak gitu. Dengan saya yakin dengan Singaraja Montessori ini mereka mempersiapkan motorik anak. Jadi kalau motorik anak udah siap, pasti siap juga untuk menerima materi pendidikan gitu loh. Nah, jadi gitu untuk Abi. Jadi untuk memilih sekolah saya pun harus cari tahu dulu anak saya ini kira-kira sanggup nggak sih di sekolah umum. Jangan dipaksakan gitu. Jangan pernah memaksakan anak. Saya pun tidak pernah menargetkan Abi untuk bisa perkalian, bisa gini, bisa gitu, enggak. Yang penting dia bisa bicara aja, saya udah puji syukur luar biasa sama Allah. Alhamdulillah anak saya udah bisa bicara, itu udah nikmat karunia luar biasa untuk saya. Itu latar belakang saya tidak ada sama sekali, tapi saya bersedia menerima dan saya bersedia untuk belajar dari segala sumber. Dengan kita open, anak saya berkebutuhan khusus tidak disembunyikan, otomatis nanti pasti ada informasi yang masuk ke kita tentang anak spesial. Atau bisa jadi orang tidak malu-malu untuk memberikan saran, ini loh coba deh terapi di sini, coba deh di sini, karena kita sendiri open. Itu yang pertama. Kedua, tentang deteksi awal. Jadi khusus untuk saat masa kehamilan, saya tuh rutin banget dulu periksa kesehatan Abi, kandungan saya pada saat hamil Abi. Jadi di saat usia 16 minggu atau 4 bulan itu kita bawalah ke dokter spesialis kandungan, subspesialis patomaternal. Itu alat USG-nya kan lebih canggih dan detail. Saya tanya sama dokter kira-kira anak saya berkebutuhan khusus apa enggak ya? Anak saya ada gangguan enggak? Jadi kata dokter dulu, itu dokter praktek di Eka Hospital BSD Tangerang dulu. Bu, kalau untuk di masa kehamilan kita tidak bisa mendeteksi apa anak ini autis, apa anak ini ADHD atau disleksia atau sebagai macamnya lah. Tapi kita bisa mendeteksi apakah anak itu Down syndrome atau tidak. Itu caranya gimana, Dok? Dari kita USG di perut ibu kita bisa lihat itu anak punya tulang hidung atau enggak. Kalau tidak punya tulang hidung itu kemungkinan besar anak Down syndrome. Tapi kalau untuk yang lain itu tidak bisa, maksudnya berkebutuhan khusus intelektual, Pak ya, itu tidak bisa dideteksi dari kehamilan. Tapi kalau untuk kekurangan dalam penampilan fisik itu sudah bisa dari 4 bulan. Down syndrome sudah bisa begitu. Jadi saya ya masih baik-baik saja. Saya tidak ada kekhawatiran pas masa kehamilan, saya tetap menjalani makan sehat begitu. Karena ada yang mempertanyakan, kok bisa sih anaknya begitu kayak begitu. Sebenarnya masih banyak misteri kenapa terlahirlah anak berkebutuhan khusus intelektual tadi kayak ADHD, disleksia dan sebagainya macamnya atau autis. Itu ada dokter yang mengatakan bawaan genetik. Ada juga dokter berdasarkan hasil penelitian itu bisa jadi selama kehamilan terpapar zat kimia entah dari polusi atau lingkungan kayak gitu. Itu masih menjadi misteri. Tapi saya seiring berjalannya waktu saya mencoba berdamai dengan diri. Saya tidak pernah menyalahkan takdir. Kenapa sih anak saya begini? Saya tidak mau membahas itu lagi. Saya sudah meninggalkan fase itu. Yang saya kejar adalah bagaimana caranya kita maju dan maju, cari solusi, cari jalan keluar, biar anak kita nanti bisa sama seperti anak yang lain dan diterima masyarakat. Jadi saya tidak mau menyalahkan takdir, saya tidak mau bertanya ini kenapa, saya cuma fokus ke depannya. Dan itu tadi Pak Benson bilang banyak sekali sekarang orang tua yang toksik, itu karena orang tua terlalu berekspektasi anaknya harus begini, anaknya harus peringkat, anaknya harus bisa ini, anaknya harus gini, berprestasi. Kalau saya pribadi udahlah, kita cukup bersyukur, cukup membersamai tumbuh kembang anak. Kira-kira minat bakatnya di mana kita arahkan. Kayak Abi, untuk anak berkebutuhan khusus itu sangat susah mencari minat bakatnya di mana. Kita ada trial error juga, Pak. Kita coba di sini, ternyata dia nggak cocok. Ya udah, kita berlapangan dada, udah. Kita coba yang lain, coba ke sini nggak cocok, coba ke sini nggak cocok kayak gitu. Dan terakhir itu saya coba balance bike itu saya ikutin akademinya di Prodigi Junior Tangerang.
Di situ anak saya mulai Hmm. percaya dirinya mulai tumbuh nih. Hmm. Kekuatan kakinya mulai ada, keseimbangannya mulai ada, fokusnya mulai ada. Hmm. Alhamdulillah cocok. Kemudian saya cobain yang lain nggak cocok. Saya cobain renang akhirnya. Alhamdulillah dia pesat sekali renang. Bahkan sekarang saat ini Pak di Buleleng tuh hebat loh Pak. Ada kolam Disdikpora itu di Nirmala Asri, itu pelatihnya para atlet Buleleng Pak. Jadi saya masukin Abi di situ. Sebelumnya di Tangerang saya sudah coba lesin di studio Baik. renang, itu dasarnya doang. Hmm. Nah pas di sini Abi digembleng terus itu Jumat dan Sabtu panas-panas terik itu loh Kak, dia digembleng. Alhamdulillah sekarang dia sudah di kolam yang dalam, kolam Iya, atlet, walaupun oke. belum sepintar atlet-atlet yang lain, tapi saya Baik. sudah bersyukur. Baik, ini sangat inspirasional sekali begitu ya. Namun kita terbatas oleh waktu Bu Monica dan juga Pak Maman, tidak terasa waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensi Anda. Ini ada yang masih ingin beratensi juga. Mohon maaf sekali tidak bisa kita buka di 24644 karena waktu kita sudah harus undur diri dulu dari dialog Hai Balik Ken. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement dulu dari kedua narasumber kita, dari Pak Maman dan juga Bu Monik. Mungkin dari Pak Maman terlebih dahulu bisa memberikan closing statement untuk pendengar RRI dan juga untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi para pendengar di rumah, jadi pada saat kita, keluarga kita, di lingkungan kita ada anak berkebutuhan khusus, satu, saya titip pesan jangan diberikan stigma, cap negatif, tapi raihlah dia, sayangi dia, perlakukan dia sesuai dengan harkat martabat manusia, sesuai dengan hak asasi manusia. Berilah kesempatan, berilah perlakuan yang sama. Jadi itu yang akan membuat mereka bisa tumbuh kembang sesuai derajatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman ya. Dan juga Bu Monica, silakan bisa memberikan closing statement. Kalau saya dari sudut pandang orang tua, apabila kita dianugerahi anak luar biasa, anak berkebutuhan khusus, sayangi mereka, berilah cinta kasih untuk mereka, tulus ikhlas membersamai tumbuh kembang mereka, jangan pernah malu. Kalau kita sudah tulus ikhlas memberikan yang terbaik, nanti Tuhan akan menuntun kita kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan satu lagi yang selalu saya tekankan setiap saya ketemu orang, ingatlah anak kita tidak sedang berlomba atau berkompetisi dengan anak lain. Kita cuma berkompetisi dengan waktu. Waktu tidak bisa diulang. Selagi kita masih punya waktu, kita upayakan. Masalah biaya itu ada solusinya pasti dari sudut pandang pemerintah atau dari terapi alam tadi. Yang penting kita berlomba dengan waktu. Waktu tidak bisa kita putar, tidak bisa kita ulang. Manfaatkan waktu yang ada. Kasihlah sepenuhnya sampai titik darah penghabisan kita untuk mereka. Apapun yang bisa kita punya kayak begitu. Baik, terima kasih Bu Monica atas cerita inspirasinya begitu, dan semoga cerita dari Bu Monica ini bisa membuka hati, membuka mata para orang tua lainnya untuk bisa menerima dengan hati dan tahu apa step by step yang harus dilakukan begitu ya, untuk bisa memberikan fasilitas yang cukup kepada anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak istimewa juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti dengan anak-anak pada umumnya. Mereka bukan tidak bisa, tapi mereka hanya berpacu dengan waktu. Benar sekali. Ya. Pak Maman, terima kasih. Bu Monica, terima kasih. Terima Harus kita kasih. tutup Terima untuk kasih, Bu Rizka. dialog pada Terima kasih. pagi hari ini, dan tetap semangat pendengar. Jangan mudah untuk menyerah dan jangan menyalahkan takdir. Mari kita bersama-sama mencari jalan keluar dan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Saya Rizka Desiandra, terima kasih untuk atensi Anda dan terima kasih juga untuk pendengar. Pak Narto, mohon maaf sekali tidak bisa kita bacakan ya, karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang lain yang ingin ikut juga, nantikan dialog Hai Balik Ken lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.